Tapi merasa malu terhadap Allah bisa diawali dulu dengan malu terhadap manusia, benar kan? Ya. Bagaimana supaya kita bisa menemukan rasa malu baik terhadap manusia maupun terhadap Allah? Jadi al-haya atau malu itu adalah makna dari al-khulqu wal gharizah. Al-khulqu itu akhlak, wal gharizah itu insting. Insting itu apa? Akal. Ya. Jadi maksudnya rasa malu itu sebenarnya merupakan akhlak yang sifatnya instingtif, tanpa perlu diperintah dan dipaksa oleh kita sendiri. Maksudnya supaya kita malu. Sebenarnya akal ini sudah bisa membedakan kan mana yang bikin malu, mana yang enggak. Ya kan? Walaupun seseorang itu tidak diperintahkan untuk begitu malu, sebenarnya kita sudah tahu mana yang bikin malu, mana yang enggak. Ya. Jadi wal gharizah itu instingnya yang sudah membedakan. Termasuk rasa merasa kurang ketika orang modok dompet salaki, ya, termasuk fisik kayak harta karun gitu kan, harta risem gitu. Godot, orang kan sudah ngecil itu lah, itu gitu kan. Kayak gimana? Dia enggak takut, tapi makanya orang di daerah kan, mama kan modok dompet bapak gitu kan. Bapak kan masih berobongan kayak segala macam udah ada kabeh. Nah masih ngomongan kayak nih, era kan kayak aman kan. Jadi seolah-olah ada emosi tidak percaya ke suaminya gitu kan. Makanya sebut-sebutan kan salah kisahnya karena kodokan gitu dompetnya kan. Apa isa dompet, pariksa HP gitu kan. Namun itu sare karena dipariksaan gitu kan. Mesti menemukan sesuatu. Oh, mesti menemukan langsung sok. Nah, itu udah wawaniana kalian aku saran. Trik-trik untuk menumbuhkan rasa malu. Yang pertama ya, yaitu mengetahui hakikat keharaman. Ya. Karena biasanya seseorang yang tidak punya rasa malu itu dia tanpa ada batas atau tanpa ada penghalang untuk melakukan sesuatu yang haram. Jadi kita harus belajar banyak tentang hal yang haram, tentang larangan atau hal-hal yang menimbulkan kehinaan, ya, dan hakikatnya hukumannya apa, sama Allah dihukum apa atas keharaman itu. Ya. Contoh nih mata kita dulu sama telinga. Ya. Tadi kan malu itu orang yang menjaga kepala, isi kepalanya, berarti otaknya, ya, matanya, hidungnya, telinganya. Misalkan dari mata dulu. Kita melihat hari ini, melihat dari tadi pagi. Ada melihat nggak sesuatu yang haram? Misalkan, ya, tontonan yang agak-agak gitu kan. Ada nggak? Atau kan sekarang suka stiker-stikernya di WA-nya, katanya stiker-stiker sekarang jawaban gitu kan ya kan? Pernah nggak lihat begitu? Maksudnya berarti matanya tuh menangkap sesuatu yang tidak boleh dilihat, haram gitu kan? Terus telinganya mendengar nggak perkataan-perkataan atau apapun yang sebenarnya itu haram, tidak harus didengar. Nah dari situ mereka disampaikan dari mata, telinga direkam, udah direkam disampaikan ke hati, sama hati disimpan, dikip sebentar, diteruskan ke sini, ya. Nah berarti ada terbuka rasa malu, makanya dijaga. Di hati kita terusin tadi dia mulai mikir siap untuk protection. Kita akan melakukan apa ya? Terus apa sih manfaatnya kita harus belajar tentang hal-hal yang haram? Ya maaf ibu ya. Kadang begini, ada seseorang yang rajin sholatnya, puasanya rajin, duha tahajud tetap ibadah. Tetapi masuk keluar rumah kadang-kadang ke warung mentang-mentang itu dibuka jilbabnya, dengan jilbab ada dia jilbaban. Wow, saya padahal kan kalau ada tukang beca gitu kan, bapak-bapak ataupun ojek ataupun naon gitu kan, ya kadang tahunya tapi itu tetap laki-laki gitu kan, nggak boleh melihat rambut kita, aurat kita gitu. Nah dia pemahamannya hanya sampai begini, saya mah tuh pakai jilbab belum masa masuk ke rumah dosa, jangan gitunya, jangan sempurna gimana oke, pakai jilbab itu mah bos mantep gimana. Dia pemahamannya sampai situ, karena dia tidak memahami, tidak belajar bahwa orang yang membuka jilbabnya, memperlihatkan auratnya, walaupun tidak sengaja dia untuk memperlihatkan gitu, untuk pamer gitu kan, dan tetap saja jatuh dosa ke dia yang sudah balik, ya. Bukan masalah aku macan sempurna gimana, aku macan bener-bener soleh, bukan. Tapi
Tapi ya sayangnya ya, jadi pada dasarnya